Bukan, Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Iya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Iya, Bapak Ibu, digenapi kata kita Matius. Digenapi apa yang sedang disampaikannya pada waktu itu, digenapi di kitab Matius, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Karena itu penegasan kepada kita hari ini bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan iman kita. Kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan iman orang yang percaya, iman orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya, penegasan ini begitu ajaib dan betul-betul tergenapi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Sekalipun dia dibunuh, ahli-ahli Taurat, ada banyak orang-orang Farisi juga, bahkan tua-tua pada masa itu. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini penegasan untuk kita supaya lewat kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kita memperoleh hidup. Lewat kuasa kebangkitannya Tuhan Yesus, iman kita juga dibangkitkan, Bapak Ibu. Luar biasa. Maka dikatakan kepada kita hari supaya kita terus menikmati keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Tak bisa dibayangkan, andai kata Kristus, kata Paulus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah pemberitaan, sia-sialah kepercayaan, sia-sialah penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran itu. Andai kata Yesus tidak dibangkitkan. Nah, karena itu hari ini kita beruntung, Bapak Ibu. Tuhan kasih kesempatan kepada kita hari ini supaya kita terus menyadari betapa hebatnya kuasanya, betapa ajaibnya Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan ajaib dan luar biasa, Bapak Ibu, tentu hari ini kita diingatkan supaya kita terus percaya kepada Tuhan. Sampai-sampai dikatakan tadi ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu yang masih hidup dalam dosamu sia-sia, tidak punya arti kalau Yesus tidak dibangkitkan. Justru karena Yesus dibangkitkan, maka keselamatan itu terjadi dalam hidup kita. Iman kita juga dibangkitkan, pengharapan juga di dalam Tuhan semakin nyata, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa, hingga hari ini Tuhan ingatkan kita lewat firman Tuhan supaya kita terus menyadari kehidupan kita. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 14. Perhatikan baik-baik ayat 14. Tetapi andai Kristus, dikatakan di sini, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah. Betul, Bapak Ibu, tidak ada arti. Iya, tidak ada arti. Kita masih tetap hidup di dalam dosa karena dia tidak dibangkitkan. Namun justru karena dia sudah dibangkitkan, Bapak Ibu, hingga hari ini kita sungguh menyadari keajaiban Tuhan, kehebatan Tuhan kepada hidup kita. Dikatakan kepada kita, maka sia-sialah jerilela, sia-sialah pengorbanan para hamba Tuhan, sia-sialah pengorbanan para penginjil. Dan dikatakan di situ, inilah dikatakan perbedaan orang Kristen dengan tidak. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh luar biasa, sungguh kagumnya, sungguh hebatnya. Ya kan? Hingga sampai hari ini firman Tuhan tetap berkumandang, bukan hanya saja kepada orang Kristen, tapi bagi mereka-mereka yang percaya, Bapak Ibu. Iya, sebab saya pernah dengan seorang hamba Tuhan berkhotbah, jangan orang Kristen hanya seperempat dari orang yang percaya itu, orang Kristen itu naik ke surga, dan mereka-mereka yang tidak percaya, yang dahulunya mereka tidak percaya, tetapi ketika Yesus datang kali kedua menjemput saya dan berkata, Yesus tolong kami, selamatkan kami, mereka akan diselamatkan. Wow, betapa sedihnya, betapa ngerinya kita, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Ya kan? Saya bilang begini sama
keluarga. Kalau juga kalian juga nggak percaya, nggak mau beribadah, udah pindah aja lah agama lain. Ya kan? Ngapain? Sama aja kan? Gak ada gunanya. Nah, karena itu hari ini firman Tuhan ingatkan kita semuanya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, supaya kita menyadarinya, supaya kita tahu iman Kristen adalah iman yang berdiri di atas kebangkitan Kristus. Iya, bukan iman orang Kristen berdiri di atas kekristenan, tidak. Tetapi iman orang Kristen berdiri di atas kebangkitan Tuhan Yesus yang memberi kekuatan di dalam kehidupan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, mereka yang punya iman, dia berdiri di atas kebangkitan Tuhan Yesus. Dia percaya, Bapak Ibu, lewat kuasa kebangkitan dia memperoleh hidup. Lewat kuasa kebangkitan dia memperoleh pengharapan. Lewat kuasa kebangkitan Tuhan dia memperoleh keselamatan dari Tuhan. Lewat kuasa kebangkitan Tuhan dia memiliki hidup di dalam hidupnya. Betapa hebatnya, betapa ajaibnya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita beruntung punya Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Kita beruntung punya Tuhan Yesus Kristus. Mati dan bangkit. Dia mati bukan karena pelanggarannya, tapi oleh karena dosa kita. Yang seharusnya kita harus dihukum, iya kan? Yang seharusnya kita harus disalibkan, tetapi dia tahu bahwa kita tidak mampu untuk memikulnya. Dia datang ke dunia ini. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16. Ya kan? Datang ke dunia ini supaya lewat anak yang tunggal kita memperoleh hidup, keselamatan yang sudah dijanjikan di dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sungguh luar biasa. Maka hari ini mari kita sadari hidup kita di hadapan Tuhan. Makanya nggak perlu main-main Bapak Ibu. Mari ibadah kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Iya, di kuasa kebangkitan Tuhan iman kita juga bertumbuh. Iya, ale Muhammad bertumbuh ate, iman tate. Berminggu pemahol, kan itu kan? Nah, itu kan berminggu dunia berminggu. Ada ditutup timbul nah, ya kan? Besok tak kalau langsung nih. Ibege do firman, ikan ala di berdua. Ini maka datang. Semua dia mau berdiri di atas kebenaran firman. Itu kan kalau dan pas di rohana firman Tuhan ini melesek gue mana? Kan itu kan melesek nak semua ini ya jawaban ini musik kan? Gak bihiran malu mana kan? Sejol main tak sana apa dia sih? Iya kan? Imo tuh loh. Ada yang ulun mengulang kok. Makanya malu kritik. Gitu. Allah nadi moto loh, malu kritik. Ada yang mau ulah kok do mabay sa debi, mau di hata tuh beda kok do mabay sama magunay. Juga disiya. Bola makulik sa kakalay masuk tinggal. Tapos siya habang ma. Ate mo siya? Iya. Tapos siya habang ma Iya kan kita proses habang akan nama boto suratina semua udah bertinggal pak, gitu kan? Iya dah, tinggal. Makanya beruntung kita punya Tuhan, disungguli kita. Jadi molos songona sokal di lukan tahatan ini bala. Nggak perlu kita malesek. Itu sadari ngulut kau di bukusan Tuhan. Udah semua dia deh. Memang itu Bapak Ibu. Ala nadang harus natamat. Na belajar loh kita terus. Sampai sedok hatan Tuhan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dengan si Paulus. Sia-sialah pengorbanan para hamba Tuhan penginjil. Sia-sialah tenaga kami dengan si Paulus. Justru karena Yesus dibangkitkan, maka iman kami berdiri di atas kebangkitan Tuhan. Haporsionai berdiri di bagasan kebangkitan di Tuhan Yesus. Luar biasa Pak. Iya kan? Iya. Makanya kadang-kadang mulu merminggu, mulu nunga, gudang na goyang-goyang, mulu na goyang al namaran ini tidak apa-apa lah kan? Ang na goyang-goyang, yung sumang nila buti, halahiran na kodok-kodok, halahiran na buhang berbagi firman Tuhan kan? Isudo bersebut, gitu kan? Jadi kesadari ngulu to kesempatan dilihat dua di hidup.
Kesempatan tuh. Unang gabi, terakhir-akhir kita bersyukur. Bah, hai Hindu dua, nalai buhi terangkat. Bah, ini dia dulu persilat biong, nang kita bersyukur. Itu kan. Ini hari pemenyembah tuh. Kalau masuk ke dalam penyembah tuh, orang Yunani, kan Tuhan berdoa soalan ilumi, gimana terangkat, kajol main, kan? Dan alani ilumi, kan? Dan enggak, alai yang salah. Pro ilu martami yang nang salah, tidak kan? Ale nang gak kebiasaan, tidak kan? Nggak kebiasaan. Pengaruh gotong contohnya dinikmati mana? Puasa di Tuhan dibegas sebelum mana? Dinikmati mana burjun di Tuhan? Dinikmati mana pertolongan di Tuhan dibegas sebelum mana? Disadari mana? Tanpa sadar dari mana? Dengan sendirinya menetes air mata. Mang Tuhan burjun. Itu. Mang Tuhan berikan. Mang Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan. Oh juga saudara. Iya, maka kalau semua andai kata terus sudah dibangkitkan, maka sia-sialah memberikan ini. Sia-sialah pengorbanan para hamba Tuhan. Sia-sialah para misionari yang sampai turun dari Amerika hingga ke pelosok-pelosok. Dan sangat baik bagi kami. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Tiada seorang pun Tuhan berpikir bahwa Engkau akan bangkit di hari ketiga. Tapi Engkau sendiri lewat Allah bekerja dengan dahsyat. Engkau mati bukan karena pelanggaranmu, tetapi Engkau mati, Engkau disalibkan oleh karena dosa kami. Tuhan, terima kasih hingga Kau mati dan bangkit di hari ketiga dan menunjukkan bahwa iman kami berdiri di atas kebangkitan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang hadir hari ini. Berkati kami semua yang mendengar firman. Kami terus belajar. Belajar melakukan seperti Petrus. Dia tidak percaya hanya kata orang, tapi dia buktikan bahwa Tuhan Yesus dalam kubur tidak ada lagi. Dan dia teringat apa yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa anak manusia akan bangkit. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Lewat pasal kebangkitan-Mu, penyakit kami disembuhkan. Lewat pasal kebangkitan-Mu, kami memperoleh jaminan. Lewat pasal kebangkitan-Mu, kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang luar biasa yang membawa kami. Berkati kami semua yang hadir.
Berkati kami yang mendengar firman. Jangan biarkan lewat firman-Mu begitu saja. Tapi biarlah firman-Mu terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga lewat firman-Mu kami Tuhan dikuatkan. Kami terus semakin mengerti, menjadi orang belajar seperti Petrus. Karena itu Tuhan tolong kami semua. Berkati kami semua. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan, kami percaya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, apapun jenis persoalan mereka, biarlah kuasa kebangkitan Tuhan turun atas mereka, dan mereka memiliki kekuatan, pengharapan, sukacita, ketenangan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun jenis penyakit yang mereka alami, kita berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu berbeban dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang tidak bisa hadir hari ini, mungkin mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin mereka ada kesibukan tertentu membuat mereka tidak bisa hadir. Tuhan, tolong mereka sembuhkan mereka, pulihkan mereka, kuatkan iman mereka, supaya di minggu depan kami boleh bersama dengan mereka. Tuhan, tolong kami, berkati kami semua, khusus buat keluarga Bapak Peter, kan berdoa Tuhan berkati keluarga, berkati, dan kuasa kebangkitan Tuhan ada di dalam ini. Keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, apapun yang sedang mereka pikirkan untuk ke depan, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, dan kami akan percaya Tuhan terus memberkati mereka, memberi mereka penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan menjadi milik kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Persembahan yang sudah diberikan buat pekerjaan Tuhan berkati. Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan membuka tingkat di langit, mencurahkan berkat. Lumbung-lumbung mereka diberkati Tuhan. Baik di rumah, di ladang, diberkati Tuhan. Anak-anak mereka juga Tuhan, yang dulu di bangku sekolah, mulai PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, berkati Tuhan. Bahkan anak-anak mereka yang dulu di SMA yang sudah selesai tahun ini, Tuhan berkati mereka. Apapun rencana-rencana ke depan, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, sehingga mereka melihat keajaiban terjadi bagi mereka oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan tutup ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Pulanglah dengan damai. Cara makan guys. Cara makan guys. Selamat malam guys, gitu langsung. Kita bilang sini pada ini tak kali kalian kita tidak ada orang kami iklan ini pada ini dapat dibutuhkan. Iya kan, mana itu ada? Hotel berapa? Titikku 500. Cepat nanti, oke lama waktu. Mandi dong. Tengok, rumah nggak makan. Mandi.
Makan enak guys. Jadi udah belah situ. Ada gelas kayak situ. Nyamuk, botol nyamuk. Makan deh. Syukur kita ketemu. Cuci muka dulu Kak sih. Dia pangsit nih. Habis. Ada yang makan saya. Kafir nih. Air masak itu air masak kas air masak. Jangan makan. Sudah. Tidak kita. Ketiga ya.
Itu lagi ya. Jangan malu suka. Aku balik sini mau. Lima kali. Ambil. Sap. Kalau nggak malu, 3. Iya. Mana ada itu? Ini lagi. Dua, satu lagi. Apa yang mau dikasih makan? Sendiri. Dua nih 3. Satu lagi, satu lagi. Itu lagi. Dulu si bulun na. Pero, ambil satu lagi nih ku bahasa Indonesia. Nanti mama. Udah sama aku. Bakit itu? Ambil dua, ambil 3. Oke. Bagus.